Ini saya sebut di Sabah, saya kata kedudukan pengukuhan ringgit itu dari segi peningkatannya itu tertinggi di Asia. Ada orang mendengar, dia kurang faham bahasa Melayu, dia ditulis dalam bahasa Inggeris dalam Malaysia kini, dia kata Prime Minister gave wrong analysis because ringgit is not the strongest currency in Asia. I didn't say the strongest. Saya lihat balik video itu semalam, saya sebut peningkatan tertinggi di Asia. Sebab itu di Malaysia ini, baik Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, mesti menguasai bahasa Melayu dengan baik. Kau tidak jadi celaru macam ni lah. Jadi saya harap Malaysia ini boleh membetulkan. Saya sebut kali itu dalam ucapan saya sebut peningkatan. Dari segi peningkatan ringgit itu tertinggi di Asia. And that's a fact. Ya. Yang kedua yang saya singgung tadi, dia kena rencana yang tidak lihat ucapan saya sepenuhnya. Ucapan saya menyebut peningkatan, kadar peningkatan ringgit menyebabkan ringgit peningkatan terkuat di Asia. Bukan currency ringgit itu kuat banding dengan yen. Itu je. Okey. Jadi kalau dia orang nak tegur boleh, tapi kalau-kalanya rujuk kenyataan awak yang benar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini Pade tampilkan ketika PM Malaysia Anwar Ibrahim sedang menerangkan tentang masalah ringgit ya, mengenai kenaikan ringgit yang katanya ringgit ini mengalami kenaikan yang sangat pesat di Asia. Tetapi di dalam penyampaiannya ini ternyata oleh pendengar terjadi miskomunikasi. Sehingga di sini sempat PM Anwar Ibrahim mengatakan bahwa orang Malaysia itu harus bisa berbahasa Melayu. Jadi menekankan kembali bahwa mereka, orang Malaysia itu harus bisa berbahasa Melayu. Ya, kita tahu semua bahwa bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu. Tetapi pada faktanya, mereka memiliki 4 bahasa yang digunakan dalam keseharian, yaitu bahasa Melayu, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Nah, jadi ketika salah satu bahasa ini digunakan, ada yang tidak paham. Kalaupun paham, ternyata pemahamannya menjadi miskomunikasi. Artinya pemahamannya itu tidak 100% seperti yang diharapkan. Inilah kerugiannya ketika suatu bangsa, suatu negara menggunakan multibahasa. Nah, yang pasti dikatakan juga bahwa penggunaan multibahasa ini menyebabkan identitas bangsa itu menjadi rancu. Ya, akibatnya apa yang dijelaskan di dalam penggunaan oleh orang nomor 1 di Malaysia ini tidak semuanya dipahami oleh rakyatnya. Ini menjadi suatu masalah ya. Karena yang jelas kalau yang namanya perintah ataupun penjelasan dari orang nomor 1 di satu negara ketika rakyatnya tidak paham 100% karena perbedaan bahasa, kurang pahamnya akan maksud dari bahasa yang digunakan, ya ini sangat merugikan ya. Ini jelas sangat merugikan. Nah, akibat dari seperti ini ya, penggunaan multibahasa dalam suatu bangsa memang memiliki banyak keuntungannya sebenarnya. Tetapi terlepas dari itu semua, ada yang merugikannya juga. Di antaranya itu adalah atrasi atau atrisi bahasa. Salah satu kerugian utama dari multibahasa adalah fenomena atrisi bahasa, di mana individu yang menguasai lebih dari satu bahasa dapat kehilangan kemampuan dalam bahasa asli mereka jika mereka lebih sering menggunakan bahasa kedua. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan bahasa itu. Nah, contohnya misalkan kasusnya di Malaysia.
Mereka bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, tetapi dalam kesehariannya mereka banyak menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Melayu ini jarang dipakai. Nah, karena jarang dipakai, akhirnya identitasnya hilang, ya, dan juga bahasanya menjadi tidak mudah dipahami, ya. Nah, yang kedua adalah kesulitan dalam komunikasi. Dalam masyarakat multibahasa, pemilihan bahasa yang tepat untuk situasi tertentu bisa menjadi rumit. Kesalahan dalam memilih bahasa atau ragam bahasa yang sesuai dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam komunikasi. Ini yang terjadi pada kasus PM Malaysia ini, ya, blunder jadinya. Apa yang dibicarakan ternyata diterjemahkan atau ditangkap oleh rakyatnya berbeda. Dan ini yang menjadi PM Malaysia mengatakan bahwa semua rakyat Malaysia harus bisa berbahasa Melayu. Ya. Nah, yang ketiga itu pemisahan sosial. Multibahasa dapat menciptakan pemisahan sosial di antara kelompok-kelompok yang berbicara bahasa yang berbeda. Hal ini dapat menghambat integrasi sosial dan menciptakan ketegangan antar kelompok. Dan ini memang sudah terjadi, ya, bahwa di negara jiran kita dengan adanya multibahasa ini mengakibatkan pemisahan secara sosial, artinya masyarakat itu menjadi berkelompok-kelompok. Mereka sulit untuk berbaur. Nah, yang keempat adalah beban pendidikan. Dalam konteks pendidikan, mengajarkan banyak bahasa dapat menjadi beban bagi sistem pendidikan. Siswa mungkin merasa kesulitan untuk menguasai beberapa bahasa sekaligus yang dapat mempengaruhi prestasi akademis mereka. Nah, faktanya memang seperti ini, ya. Ketika dalam satu sekolah kemudian menerapkan dengan minimal dua bahasa, ini akan membingungkan dari siswa itu sendiri, karena mereka harus menguasai dua bahasa sekaligus. Dan ini sudah terjadi seperti itu, ya. Nah, yang kelima adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi sering sekali mempromosikan bahasa dominan seperti bahasa Inggris yang dapat mengakibatkan penurunan penggunaan bahasa lokal. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan bahasa-bahasa minoritas dan mengurangi keragaman budaya. Ini yang menjadi salah satu kendala di Malaysia adalah maraknya penggunaan bahasa Inggris. Sehingga bahasa Melayu, kemudian bahasa Mandarin dan bahasa Tamil ini pun mulai berkurang dalam penggunaannya. Sehingga unsur-unsur budaya dari bahasa itu sendiri lambat laun pun akan hilang. Nah, dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian ini, penting bagi suatu bangsa untuk menemukan keseimbangan antara mempromosikan multibahasa dan melestarikan bahasa serta budaya lokal. Nah, meskipun terdapat beberapa kerugian dalam penggunaan multibahasa ini, ternyata masih bisa, ya, tantangan ini itu diperbaiki, yaitu dengan cara pendidikan bahasa yang seimbang. Caranya gimana? Yaitu mengembangkan kurikulum yang seimbang, yang tidak hanya mengajarkan bahasa global tetapi juga melestarikan bahasa lokal. Ini dapat membantu siswa untuk menguasai lebih dari satu bahasa tanpa mengorbankan bahasa ibu mereka. Ya. Nah, yang kedua adalah mempromosikan bahasa lokal. Mengadakan program-program yang mempromosikan penggunaan bahasa lokal dalam berbagai konteks, seperti media, seni, dan budaya. Hal ini dapat meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa lokal dan mendorong generasi muda untuk belajar dan menggunakan bahasa tersebut. Nah, jadi diperlukan suatu trik, ya, bahwa untuk melestarikan dan mengenalkan satu bahasa lokal ini supaya tetap dikenali oleh masyarakat atau warga suatu bangsa, maka diperlukan pengenalannya seperti menggunakan media, seni, dan budaya. Jadi mau nggak mau, ya, mesti banyak atau sering-sering melakukan promosi, ya, melakukan suatu pengumuman yang menggunakan bahasa-bahasa lokal itu tadi. Sehingga masyarakat lambat laun akan terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Minimal mereka melihat dan mengenal, ya, bahasa yang digunakan. Kemudian adanya kebijakan dari pemerintah
ya. Ini menerapkan kebijakan bahasa yang mendukung penggunaan bahasa lokal di institusi pemerintah, pendidikan, dan sekolah publik. Ini dapat membantu memastikan bahwa bahasa lokal tetap relevan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini memang perlu tegas dari pemerintah sendiri bahwa pemerintah itu mewajibkan menggunakan bahasa yang memang digunakan di dalam negara tersebut secara resmi. Kalau di Malaysia jelas bahasa Melayu, maka pemerintahan pun, pendidikan, dan sektor publik ya itu harus menggunakan bahasa yang sama. Ya. Kemudian menggiatkan kegiatan sosial dan budaya. Mengorganisasi kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai komunitas bahasa, kegiatan seperti festival bahasa, pertunjukan seni, dan diskusi publik dapat membantu mengurangi pemisahan sosial dan meningkatkan interaksi antar kelompok. Nah, jadi semacam event-event ini ya, seperti lomba bahasa, lomba pidato, lomba puisi, dan lain-lain. Tetapi yang mengikuti lomba ini jangan hanya kaum tertentu saja, misalkan bahasa Melayu yang mengikuti lomba tersebut hanya orang-orang yang berbangsa Melayu, bahasa Tamil yang mengikuti lomba tersebut hanya kelompok yang bangsa Tamil, atau mungkin bahasa Mandarin, maka yang ikut lomba tersebut hanya kelompok orang-orang Mandarin. Ya tidak berhasil juga, ya proyeknya tidak akan berhasil. Jadi memang harus dipaksa untuk bisa membaur ya. Nah, kesimpulannya adalah meskipun penggunaan multibahasa dalam satu bangsa dapat membawa beberapa kerugian, langkah-langkah proaktif dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara mempertahankan bahasa lokal dan mempromosikan bahasa global, sehingga semua individu dapat merasakan manfaat dari multibahasa tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Nah, dengan kesadaran dan upaya bersama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman bahasa dan budaya itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu tantangan ya buat negara jiran kita, bahwa penting sekali untuk bisa seluruh rakyatnya itu menguasai satu bahasa yang sama. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.